Shalom saudaraku, pada hari ini saya akan membahas tentang kepuasan hidup yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 dan 11. Saya akan bacakan buat kita sekalian firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudaraku, apakah saudara merasa puas dengan hidup saudara? Atau kita masih selalu merasa kurang puas selama ini? Bagaimanakah caranya supaya kita bisa puas dengan apa yang kita miliki, bahkan dengan seluruh kehidupan kita? Ada 3 hal yang ingin saya ungkapkan pada hari ini. Yang pertama adalah kuasai pikiran saudara. Perspektif atau cara kita berpikir itu akan membantu kita untuk merasa puas. Inilah cara pertama untuk belajar menjadi puas, yakni kita memikirkan hal-hal yang benar dengan perspektif yang berbeda, yakni perspektif Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, kuasailah pikiran saudara. Mungkin saudara memiliki begitu banyak pikiran-pikiran negatif dengan kondisi kita yang buruk pada saat ini. Dan hal-hal yang negatif itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Itu hanya akan menyeret kita lebih jauh dan bahkan menghancurkan kepuasan hidup yang seharusnya kita miliki. Oleh karena itu, kita mesti sangat berhati-hati, jangan sampai pikiran kita diperbudak oleh proses berpikir negatif. Puas atau tidak puas, cukup atau tidak cukup, kurang atau tidak kurang, itu bergantung dari bagaimana kita melihat kehidupan kita. Orang kaya belum tentu merasa puas, sebaliknya orang miskin belum tentu merasa kurang, bergantung kepada bagaimana kita melihat dan memaknai akan hidup kita. Paulus bukan orang kaya, bahkan terkadang dia berada di dalam kekurangan, tetapi dia berkata, aku puas. Jadi hal yang pertama adalah kita kuasai pikiran kita. Pikirkanlah hal-hal yang manis, yang mulia, yang patut dipuji, hal-hal yang sedap, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal tentang Allah. Itu akan membawa kita kepada kepuasan hidup. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi puas di dalam kehidupan kita, yaitu belajar. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 yang tadi saya bacakan mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kalimat yang perlu diperhatikan adalah kata belajar. Saya sudah belajar merasa puas, kata Paulus. Jadi Paulus mencapai kepuasan seperti itu bukan tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses belajar. Jadi hidup ini merupakan sebuah sekolah. Hidup ini adalah sebuah kelas, dan melalui sebuah proses yang panjang. Di dalam kesulitan, hidup saudara akan tiba pada sebuah titik, yakni merasa puas dengan keadaan diri saudara kalau kita mau belajar untuk merasa puas. Ini merupakan sebuah proses. Mungkin ini menjadi salah satu alasan yang terbesar mengapa Allah mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita, oleh karena melalui proses belajar ini kita belajar apa itu kepuasan. Saudara, ketika Paulus belajar untuk merasa puas di dalam segala kondisi, saya katakan itu tidak terjadi secara alamiah bagi dia.
Dan ini bukan sebuah transformasi yang sesaat yang dialami, tetapi ini merupakan sebuah proses. Sesuatu yang Paulus dan kita alami, yang kita pelajari dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Dan kunci dari proses ini adalah kita memahami bahwa segala sesuatu, besar dan kecil, itu berada di dalam kedaulatan Allah. Dia menggunakan semua keadaan, semua kondisi yang sulit untuk melatih kita, dan ketika kita tunduk di bawah pimpinan Tuhan dan percaya kepada Dia, kita belajar yang namanya puas. Jadi puas dicapai dengan belajar. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah supaya kita menjadi puas? Kita bisa menjadi puas bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun dengan menjadi pemberi. Seringkali saudara kita secara keliru berpikir bahwa kita akan puas ketika kita mengumpulkan cukup banyak uang, cukup banyak barang untuk membuat kita aman. Saudara, itu keliru. Kita akan puas bukan ketika kita mengumpulkan banyak. Kita tetap tidak akan merasa cukup, bahkan walaupun penghasilan saudara bertambah 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat, saudara tetap tidak akan merasa puas dan tetap merasa kurang. Jadi kepuasan diperoleh bukan dengan mengumpulkan banyak, tetapi dengan memberi. Ya, memberi. Memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi kepada orang miskin, memberi kepada orang lain, karena firman Tuhan berkata dalam Kisah 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, memberi akan memberikan kita kebahagiaan. Memberi akan menolong kita merasa cukup. Orang yang sudah bisa memberi berarti orang tersebut sudah belajar untuk merasa cukup. Sebaliknya, mereka yang sulit untuk memberi, berarti dia masih merasa kurang. Jadi kita akan puas bukan pada saat kita mengumpulkan banyak, tetapi pada waktu kita bisa memberi. Berilah, maka saudara akan merasa puas. Jadi kita akan merasa puas dengan 3 hal ini, saudara. Yang pertama adalah berpikir. Pikirkan hal yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Yang kedua adalah dengan belajar. Setiap hari belajar. Dan yang ketiga adalah dengan memberi. Amin.